ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai Fadlut Tauhid, keutamaan Tauhid. Beliau menasihati kita agar jangan terkecoh, karena sering kita mendengar keutamaan adalah sesuatu yang tidak wajib. Misalnya keutamaan puasa Senin Kamis, keutamaan salat tahajud, keutamaan sedekah, keutamaan mendatangi orang-orang soleh. Ya, sekedar keutamaan, bukan wajib. Jelas ini keliru. Masuk tauhid tidak wajib, ya. Maka jangan salah faham dengan judul, dengan kalimat Fadlut Tauhid, keutamaan tauhid. Kenapa? Karena ini bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Indonesia barangkali mungkin kita agak kurang faham mendengar kalimat akhirat lebih utama dari dunia, seolah seperti kelas 4 lebih pintar dari kelas 2, anak kelas 6 lebih pintar daripada anak kelas 4. Cuman 1 level, 2 level, 3 level. Apa iya dunia bernilai 7 misalnya, akhirat bernilai 10? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau dunia nilainya 7 atau 10, akhirat barangkali sekian miliar, sekian triliun. Ya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik, lebih mulia daripada dunia. Jangan kita beranggapan, oh sekedar lebih baik. Padahal jauh sekali. Dunia itu apa? Bangkai kambing, sampah, racun, menipu, fitnah. Itu kan isi dunia. Sedangkan akhirat luar biasa. Sebuah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan di hati siapapun. Ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Jauh sekali kan antara dunia dengan akhirat. Tetapi Allah mengatakan akhirat lebih baik dari dunia. Jadi sekali lagi beliau katakan jangan terkecoh seperti itu. Beliau membawakan dalil salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi. Salat jamaah itu lebih afdol, lebih mulia, lebih utama daripada solat sendiri. Berapa? Ya mungkin 2, 3, 4. Bisab'in wa ishrin. Berapa? 20? 27. 27. Kan jauh sekali. 27 kali lipat. Ya. Di sini gaji 1 juta, di sana gaji 27 juta. Kan jauh sekali. Di sini proyeknya dapat 1 miliar, di sana 27 miliar. Kan jauh sekali. Kalimatnya lebih utama, lebih mulia. Ya. Kemudian wa ma yukaffiru minadz dzunub. Dan tauhid ini bisa menghapus dosa. Oleh karena itu sudah lewat hadis-hadis dan belum lama kita bahas berzina.
minum khamar, berjudi, berbuat dosa, tapi diampuni oleh Allah gara-gara dia bertauhid. Maka bagaimana ada orang mengatakan hari ini dakwah tauhid sudah tidak zamannya, sudah tidak relevan lagi. Sekarang waktunya dakwah siasah syariah, persatuan umat, ekonomi Islam. Ini tidak faham dia dengan kaidah agama. Tauhid nomor 1. Masih ingat hadis apa istilahnya? Enggak punya kebaikan kecuali satu kartu. Apa istilahnya? Bitokoh. Ya. Tidak ada yang dia miliki. Salat enggak, puasa enggak, zakat enggak, haji enggak. Yang dia miliki cuman la ilaha illallah, dan dia faham dengan kalimat itu dan dia amalkan. Sementara salat tidak, puasa tidak. Tidak ada kebaikan kecuali itu. Diampuni, masuk surga kalau Allah mau. Ya. Bukan pasti, bukan. Kalau Allah mau, kan kalimatnya lima yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah nggak mau menghendaki, ya jangankan berzina, minum khamar, berjudi, cuman apa misalnya pacaran, belum zina, tapi Allah nggak ampuni, ya dosa, ya siksa. Ya. Maka luar biasa, ampunan Allah itu mahal, ampunan Allah itu sangat berharga. Oleh karena itu di saat malam yang doa hampir pasti dikabulkan, dan malam itu cuman ada satu di sepanjang tahun, cuman ada satu malam, doa-doa di malam itu insya Allah dikabulkan. Nabi minta apa? Nabi minta ampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa. Engkau maha pengampun ya Allah, Engkau menyukai ampunan ya Allah, ampuni aku, ampuni aku. Apa iya Nabi lupa ada yang lebih besar dari itu? Tidak mungkin. Kalau beliau lupa, Allah tidak lupa. Pasti Allah akan ingatkan beliau. Mintalah persatuan Islam misalnya, mumpung doa lagi dikabulkan. Mintalah kemenangan dari orang-orang kafir, terutama Yahudi, mumpung doa sedang dikabulkan. Tidak. Yang paling besar adalah ampunan. Wa ala hadza fal 'aidu mahdhufun wa taqdiru ma yukaffiruhu min adz-dzunub. Ada yang hilang dari judul tadi, wa ma yukaffiru min adz-dzunub, ada yang hilang aid istilahnya. Apa? Dhamir muttasil hu, wa ma yukaffiruhu. Ya. Ini kembali ke ma. Dengan demikian judul ini, bab ini ada dua, mengandung dua bab. Yang pertama keutamaan tauhid, fadlul tauhid. Yang kedua bayanu ma yukaffiruhu minadz-dzunub, menerangkan bagaimana dosa-dosa itu bisa diampuni. Lianna min athari fadli tauhid takfirat dzunub, karena di antara pengaruh dari tauhid itu, pengaruh baik dari tauhid itu, akibat baik dari tauhid itu adalah dosa diampuni. Ya. Mafhum mukhalafahnya apa? Mafhum mukhalafahnya apa? Yang tidak bertauhid berarti dosanya tidak diampuni. Yang tidak bertauhid dosanya tidak diampuni. Yang syirik, yang kafir tidak akan diampuni.
maka kekal di neraka selama-lamanya. Karena orang kafir itu macam-macam. Orang kafir ada yang pezina, ada yang bukan. Ya kan? Orang kafir ada yang penjudi, ada yang bukan. Orang kafir ada yang pelacur, ada yang bukan. Orang kafir ada yang koruptor, pembohong, penipu, ada yang bukan. Oleh karena itu, nerakanya orang kafir bukan cuman satu. Ya. Ini adilnya Allah. Sama-sama neraka, tetapi ada tingkatannya. Ya. Siksaan bagi orang kafir yang berzina dengan yang tidak berzina ya berbeda. Tapi sama-sama disiksa. Adapun orang kafir yang dermawan, orang kafir yang rajin menolong fakir miskin, orang kafir yang birrul walidain, orang kafir yang banyak mempunyai anak asuh, adakah balasannya, balasan kebaikan nanti di akhirat? Adakah? Tidak ada. Adapun keburukannya ada. Adapun kebaikannya tidak ada balasan. Ya. Balasannya paling di dunia. Dipuji orang, dielu-elukan orang, dihormati orang, gitu. Di akhirat tidak ada. Bahkan dari apa yang Allah firmankan bahwa orang-orang mukmin tidak berdosa ketika makan enak, minum lezat, orang-orang mukmin itu tidak berdosa. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Orang kafir berdosa. Luar biasa ya. Alhamdulillah Allah tidak takdirkan kita jadi orang kafir. Orang kafir itu semakin banyak kenikmatan, semakin banyak makanan lezat yang dia makan, semakin banyak minuman lezat yang dia minum, walaupun halal ya. Bukan babi, bukan bangkai, bukan khamr. Tapi ada siksa. Sementara kaum muslimin tidak. Ya paling ditanya. Ditanya dengan diadab kan beda. Ditanya iya. Malam-malam Rasul keluar bertemu dengan Abu Bakar. Rasul nanya kepada Abu Bakar, kenapa malam-malam begini engkau keluar? Abu Bakar menjawab, mana dengar di sini? Iya, lapar. Aku keluar karena lapar ya Rasul, nggak ada makanan di rumah. Nabi menjawab, sama. Lalu ketemu lagi dengan Umar, lalu ketemu lagi dengan Abu Hurairah, ya, berempat, semuanya keluar di malam itu dengan alasan yang sama, lapar. Lalu Rasul bertamu kepada seorang Ansor. Orang Ansor menerima kedatangan Rasul, Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah dengan begitu bangga dan bahagia. Tidak ada di muka bumi yang memiliki tamu semulia tamuku malam ini. Maka segera orang Ansor ini menyembelih anak kambing. Menyembelih anak kambing. Lalu dipanggang. Sementara menunggu anak kambing ini matang, disediakan ruto. Ya lezat. Nah, nggak lama makan sampai kenyang. Setelah selesai, Nabi bilang apa? Wallahi tadi kita keluar rumah lapar, sekarang kita dapat makanan kenyang. Wallahi ini akan ditanya, bukan disiksa. Kalau orang kafir disiksa, kalau kaum muslimin ditanya, ya. Maka siapa yang mendapatkan banyak kenikmatan, tentu dia akan banyak menjawab pertanyaan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Pada hari itu seluruh kenikmatan yang kita rasakan
pasti akan ditanya. Wa annahu akbaru di'amatin liraghbati fit ta'ah. Dan tauhid ini adalah tiang terbesar, tiang terkuat dalam ketaatan. Jadi orang yang ingin taat kepada Allah dengan cara baca Al-Quran, bagus. Orang yang ingin taat kepada Allah dengan cara sedekah, bagus. Orang yang ingin taat kepada Allah dengan cara sholat, bagus. Orang yang ingin taat kepada Allah dengan cara bertauhid, ini yang paling bagus, ini yang paling baik. Maka baca Al-Quran, sedekah, sholat, haji, jihad, percuma, nol, tertolak kalau dia tidak bertauhid. Kalau tauhidnya rusak, maka luar biasa Allah sediakan waktu 13 tahun kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk hanya mengajarkan tauhid. Yang lain belum, supaya jangan sampai salah tauhidnya. Nah, lihat hari ini sebagian saudara-saudara kita profesor, doktor, kiai, ulama, dai, tauhidnya salah. Meyakini Allah tidak bersemayam di atas arsy, meyakini Allah tidak punya tangan, kalau punya tangan jadi kayak kita. Meyakini Allah tidak punya wajah, kalau punya wajah jadi kayak kita. Padahal profesor, doktor, kiai, haji, ulama, antum yang bukan siapa-siapa, cuman ngaji seminggu 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang sebulan ngaji sekali, tapi alhamdulillah ngajinya sunnah, benar tauhidnya. Bagaimana antum tidak bersyukur? Wajib kita bersyukur, ya. Walaupun barangkali antum hidup dalam kemiskinan, menjadi tukang becak misalnya, tukang ojek misalnya, enggak masalah. Nikmat yang begitu besar kita rasakan, kita diberi oleh Allah. Sementara kaya raya, profesor, doktor terkenal, tauhidnya salah. Meyakini, menganggap sifat Allah cuma ada 20. Sifat Nabi cuma ada 4. Nabi pemalu, Nabi pencemburu, Nabi pemberani, enggak ada di 4 itu. Oh enggak, yang 4 itu yang wajib. Ya berarti enggak wajib dong meyakini yang di luar itu enggak wajib. Berarti meyakini Nabi pemalu, Nabi pemberani, Nabi pencemburu, enggak wajib meyakini seperti itu. Ini aneh. Meyakini bahwa sifat Nabi ada 4, sifat Allah ada 20, belum pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Li'annal muwahhida ya'malu lillah, karena orang yang bertauhid itu setiap kali beramal pasti karena Allah. Kalau beramal bukan karena Allah, ya dipertanyakan tauhidnya. Sudah belajar tauhid, apalagi bertahun-tahun, hafal ayatnya, hafal hadisnya, tapi beramal bukan karena Allah, sangat disayangkan. Nggak masuk pelajaran tauhid. Masih ada pamer, masih ada riya, dipertanyakan. Katanya belajar tauhid, katanya kitab tauhid sudah selesai, Qaulul Mufid sudah selesai, ya, Fathul Majid sudah selesai. Tapi masih suka riya, pamer, berarti nggak masuk pelajarannya. Ingat, dalam Islam belajar itu bukan untuk sekedar hafal, gaya-gayaan hafal di depan dosennya, di depan gurunya, di depan orang awam, menampakkan kehebatan hafalannya, bukan, ya. Tapi diamalkan, masuk ke dalam hatinya. Fahuwa ya'lamu sirran wa alaniyatan,
karena Allah mengetahui yang sir dan yang alani, yang rahasia dan yang terang-terangan. Amma ghairul muwahhidi kal murai mathalan. Maka orang yang tidak bertauhid riya, murai. Wa innahu yatasaddaqu wa yusalli wa yadhkurullaha idza kana 'indahu man yarahu faqad. Maka dia salat, dia sedekah, dia berzikir hanya ketika ada yang melihat. Walihada qala ba'dus salaf, dari sini sebagian kaum salaf mengatakan, inni la awaddu an ataqarraba ila Allah bi ta'atin la ya'lamuha illa huwa. Aku ingin sekali bertaqarrub kepada Allah berupa salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Cuman kan nggak bisa, nggak mungkin. Salat berjamaah ya pasti ada yang tahu. Salat Jumat pasti ada yang tahu. Umroh haji ya pasti ada yang tahu. Kalau ada yang tidak tahu, bisa ada yang tidak tahu, baru ya menangis misalnya. Bisa disembunyikan, sembunyikan. Salat jamaah nggak bisa kan? Ya jangan disembunyikan. Orang tahu ya biarin saja. Ya. Jangan sampai kita tertipu oleh iblis. Salah satu tipuan iblis kepada orang yang ingin ikhlas tapi tanpa ilmu. Kata iblis, daripada engkau sholat berjamaah dilihat orang, mending sholat sendiri di rumah, di kamar. Dia tertipu oleh iblis. Kenapa? Karena dia tidak berilmu. Adapun para ulama yang berilmu, para salaf yang tidak bisa disembunyikan, ya jangan disembunyikan. Takalluf. Bertalbiyah tidak bisa disembunyikan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tidak bisa disembunyikan, sunahnya jahar. Ya silahkan dijahar, walaupun di pesawat, walaupun yang lainnya diam, tetap sunnah dijaharkan. Adapun berzikir yang bisa dengan gerakan lidah, gerakan bibir saja, ya lakukan. Tidak harus bersuara. Termasuk menangis, takut kepada Allah, takut terhadap azab Allah, disembunyikan. Ya. Ingat, 7 orang yang akan mendapatkan naungan nanti di akhirat, naungan Allah. Salah satunya adalah yang menangis takut kepada Allah. Kapan? Sendirian. Zakarallaha khalian. Dia ingat Allah sendirian. Fafadat ainahu. Lalu menangis, bukan beramai-ramai. Ayyub As-Sikhtiyani ketika berada di depan jamaah menyampaikan ayat atau hadis tentang azab neraka, tentang huru-hara di akhir zaman, beliau menangis, ya. Langsung beliau pura-pura flu. Inilah para salaf menyembunyikan tangisan dengan mengatakan ma asaddaz sukar. Flu itu tidak enak ya. Menyembunyikan karena bisa disembunyikan. Kalau salat berjamaah, salat Jumat, haji, umrah, jihad kan tidak bisa disembunyikan. Sedekah bisa disembunyikan, sembunyikan. Jika yakin tidak disembunyikan, yakin ikhlas dan banyak yang mengikuti, apalagi sedang dibutuhkan, sudah hampir 10 tahun bikin masjid nggak jadi-jadi, lalu berembuk di situ, gimana nih nggak jadi-jadi? Antum nggak begitu kaya, di situ banyak yang jauh lebih kaya dari antum. Antum yakin insya Allah ikhlas, maka antum saksikan, ya,
saksikan bismillah saya menyumbang ini 200 juta misalnya. Antum berharap yang lebih kaya itu bisa memberikan lebih. Bolehkah seperti ini? Boleh. Boleh. Ya. Sebagaimana menjelang perang Tabuk, para sahabat membawa hartanya diserahkan di hadapan Nabi SAW. Tentu yang lain tahu. Maka sampai kepada kita juga tahu bahwa Umar, Utsman menginfakkan separuh hartanya, sedangkan Abu Bakar seluruh hartanya. Berarti kan kita aja tahu, apalagi para sahabat waktu itu. Berarti tidak sembunyi-sembunyi. Ya. Dengan syarat yakin, insya Allah tidak riya. Wa annal muwahhidina lahum al-amnu wa hum muhtadun. Penting nih. Orang-orang yang bertauhid itu aman dan pasti dapat hidayah. Mana dalil? Surat Al-An'am saya bacakan 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan keimanannya tidak tercampur dengan kedzaliman. Ulaika lahumul amnu. Mereka itu pasti aman. Aman dari apa? Aman dari kekekalan di neraka. Wa hum muhtadun, dan mereka dapat hidayah, dapat petunjuk. Menarik ketika turun ayat ini, bagaimana kejadian para sahabat. Sahabat faham maksud ayat ini, tapi pemahamannya tidak sempurna, lalu disempurnakan oleh Nabi SAW. Di benak antum ketika mendengar ayat ini, orang-orang yang beriman dan keimanannya tidak tercampur dengan kedzaliman, maka dia dijamin aman dari kekekalan di neraka. Apa yang ada di benak antum? Masa sih nggak boleh zalim? Mana ada orang yang tidak zalim? Ya, mana ada? Zalim itu kan dosa. Zalim itu kan dosa. Baik dosa kepada sesama, dosa terhadap diri kita sendiri, dosa kepada Allah. Nanti akan dijelaskan 3 macam zalim. Lah, berarti ketika orang beriman tidak boleh berbuat dosa 3-tiganya. Ya mana ada? Mana bisa? Gitu. Ya Rasul, mana ada di antara kita yang tidak zalim? Padahal syarat supaya aman dari kekekalan di neraka, keimanannya tidak boleh tercampur dengan kezaliman. Mana ada di antara kita yang tidak pernah zalim, belum pernah berbohong, belum pernah berdosa, belum pernah salah? Mana ada? Berat berarti ayat ini. Berarti kita semua kekal di neraka. Nah, dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, laisal amru kama tadhunnun. Yang kalian sangka tidak begitu. Keadaannya tidak seperti yang kalian sangka. Innamal muradu bihi asyirk. Yang dimaksud zalim di ayat itu adalah syirik. Alam tasma'u ila qawli rajul salih. Apa kalian enggak dengar ucapan seorang laki-laki saleh? Siapa? Luqman. Luqmanul Hakim. Apa kalian enggak dengar? Nah, berarti turunnya ayat ini setelah turunnya ayat dari surat Luqman itu. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Luqmanul Hakim menasihati anak-anaknya, jangan berbuat syirik. Syirik itu kezaliman besar. Berarti yang dimaksud dengan ayat tadi zalim adalah syirik.
Coba kalau belajar memahami ayat Al-Quran cuman pakai terjemahan, cuma bermodal tahu bahasa Arab, nggak baca tafsirnya, nggak baca riwayat ini, nggak baca apa yang ada di Bukhari, Muslim, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan seterusnya, tentu nggak akan faham. Sebagaimana sahabat tadi. Sahabat alhamdulillah diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat tidak diluruskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sampai mereka mati pun mereka akan salah faham. Dikiranya sezalim sekecil apapun kezaliman akan menyebabkan orang kekal di neraka, karena ayatnya memang seperti itu. Iman itu tidak boleh tercampur dengan kezaliman. Kalau iman tercampur dengan kezaliman, dia akan kekal di neraka, tidak aman. Akhirnya Nabi memberitahu bahwa yang dimaksud dengan zalim di sini adalah syirik. Bukan zina, bukan homer, bukan judi, bukan bohong. Artinya ketika orang betul-betul beriman, tidak syirik, tapi dia berbohong misalnya, berzina misalnya, minum homer misalnya, berjudi misalnya, adakah harapan ampun? Ada. Ada harapan ampun. Kalau syirik, bermain jimat, percaya kepada dukun, minta-minta kepada kuburan keramat, ya sudah, kekal di neraka selama-lamanya. Karena berarti zalim yang dimaksud dalam ayat ini. Maka jangan mudah-mudah, jangan gegabah. Sering kita mendengar, saya pernah mendengar seorang imam mengatakan begini, imam sholat subuh, ya, agar kita faham dengan apa yang saya baca dalam sholat tadi, saya bacakan terjemahnya. Tentu kalimat ini tidak benar. Emang ketika dibaca terjemahannya otomatis langsung faham? Tidak. Untuk ayat-ayat tertentu iya. Misalnya lam yalid walam yulad, sekilas kita langsung faham bahwa Allah tidak diperanakkan dan tidak beranak. Allah tidak punya orang tua dan tidak punya anak. Lam yalid walam yulad. Tapi ayat seperti ini, paham dari mana? Dan itu banyak, bukan cuma ayat ini. Wadzulmu anwa'. Ini yang saya maksud tadi. Kezaliman ada beberapa macam. Ada 3 macam. Ya. Para ulama menyimpulkan kezaliman yang tidak mungkin diampuni. Yang kedua, kezaliman yang tidak dibiarkan, bisa diampuni tapi tidak dibiarkan. Yang terakhir, kezaliman yang diampuni. Apa kezaliman yang pertama yang tidak mungkin diampuni? Azlamuz zulmi, kezaliman yang paling zalim. Apa tadi? Syirik. Kezaliman terbesar di muka bumi adalah syirik. Sangat-sangat zalim. Lebih zalim dari orang yang membantai ribuan manusia, membantai ribuan wanita dan anak-anak. Itu kan zalim. Tapi dia bertauhid, seperti Hajjaj bin Yusuf misalnya, Ubaidillah bin Ziyad misalnya. Itu lebih baik daripada dia menyantuni ribuan fakir miskin, menyantuni ribuan anak-anak dan wanita tua janda, tetapi dia menyekutukan Allah. Kezaliman terbesar. Dan Allah sudah bertekad tidak akan mengampuni. Maka antum jangan pernah mengatakan, ya terserah Allah lah. Kalau Allah mau ampuni, terserah Allah. Enggak bisa. Allah sudah mengatakan, sudah berkomitmen, sudah bertekad. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah akan mengampuni dosa apapun.
apapun selain syirik. Tapi limayyasha, tergantung siapa yang dimaui oleh Allah. Si A berzina diampuni, si B berzina tidak diampuni, terserah Allah. Ya. Si A berjudi 100 kali diampuni, si B berjudi 2 kali tidak diampuni. Mungkinkah? Mungkin, terserah Allah. Terserah Allah. Dengan demikian kita tidak boleh meremehkan. Sekali ini, 2 kali ini. Ya. Walaupun sekali 2 kali Allah tidak ampuni, artinya tetap ada siksanya walaupun tidak kekal. Terserah Allah. Yang kedua, zulmul insani nafsahu, zalim terhadap diri sendiri. Fala yu'tiha haqqaha, tidak memberikan hak kepada matanya sendiri, badannya sendiri, tangannya sendiri, kakinya sendiri. Mislu ayyasuma fala yuftir, misalnya ada orang yang setiap hari berpuasa enggak pernah berbuka, orang yang setiap malam sholat malam tidak pernah tidur. Ini zalim terhadap diri dia sendiri. Begitu pula orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat wajib, orang yang tidak puasa wajib, orang yang tidak bayar zakat, dia pun mendolimi di diri dia sendiri. Karena kan sama-sama dosa. Dosa yang kedua, bukan yang pertama tadi, bukan dosa syirik. Ya. Seluruh perbuatan dosa, entah itu tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, atau berzina, minum khamar, berjudi, dan seterusnya, adalah mendolimi diri sendiri. Karena menjadikan dirinya disiksa, kan mendolimi diri dia sendiri. Lebih zalim dari orang yang nyiletin badannya, ya, mukul-mukul kepalanya sendiri, kan mendolimi diri dia sendiri. Nah, tidak sholat, lebih-lebih lagi. Tidak bayar zakat, tidak saum Ramadan, lebih-lebih lagi. Berzina, minum khamar, berjudi, dan seterusnya, lebih-lebih lagi. Lebih zalim dari orang yang nyiletin kulitnya sendiri, mukul-mukul kepalanya sendiri. Ya, mana itu kan tidak seberapa. Kalau azab dari orang yang tidak sholat, tidak saum Ramadan, tidak bayar zakat, makan riba, dan seterusnya, kan luar biasa. Kalau tadi tidak seberapa, ini luar biasa. Yang terakhir, zulmul insani ghairahu, mendolimi orang lain. Mendolimi orang lain. Ya, sudah masuk isya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.